kecil itu sebenarnya saya pengen jadi main basket, main bola atau jadi drummer. Sampai over time saya ngelihat loh ternyata keluarga saya tuh cukup well known ya, sampai akhirnya saya nggak mau kerja ada di industri kreatif or to be seen lah gitu. Dulu saya nggak pernah mau kalau ada family interview saya nggak pernah mau dan lain-lain. Tapi sampai akhirnya saya kerja di oil and gas company. Tapi at some point saya ngerasa kok saya nggak pernah bisa ninggalin musik ya at that time. Tetap dunia kreatif tuh masih nggak bisa nih. Sampai akhirnya saya pindah ke Amerika for 1.5 year di New York. Di situ baru kayak self discover, oke nih kayaknya emang gue I love to be a creative planner gitu. Whether itu di film, music, whatever about creative, kayaknya emang dunia di sini ya. Akhirnya pas saya balik ke Jakarta, saya udah decide balik ke dunia kreatif. Waktu itu saya punya PH sama teman-teman, terus join sama Marcella, bantuin Marcella di Kiana, dan sekarang we have Indiscope. Indiscope is bioskop buat bioskop rakyat, we call it, buat masyarakat yang menengah ke bawah. Target kita untuk menjadi provide layar buat film-film Indonesia, karena layar sekarang nggak cukup untuk film Indonesia. That's one thing. And then another desire itu di dalam dunia design, fashion itu juga saya suka dari dulu. Cuman saya nggak tahu mau bikin apa. Dan juga di Jakarta dulu fashion nggak kayak di Indonesia, fashion nggak kayak sekarang. Saya nggak tahu apakah back in the days fashion itu bisa jadi pekerjaan dalam hidup saya atau enggak. Saya belum mengeksplor. Sampai akhirnya di Amerika itu saya menemukan ternyata fashion is very interesting, very juga relevan dengan industri kreatif yang saya lakuin lain, yang mau PH, film, or music. Saya decide to mencoba bikin bisnis fashion ini, namanya Regio, bersama sahabat saya waktu itu. And then sampai sekarang getting better slowly. Tapi sekarang karena COVID emang harus mengalami adaptasi. And then we'll figure it out lah. With the new new normal ini bisa sustainable apa dunia kreatif ini. Saya juga sejujurnya di dunia kreatif ini nggak punya background sama sekali. Saya sempat sekolah di Malaysia, itu pun sekolah business and music. Nggak ada, tetap kreatif, tapi musiknya justru nggak begitu kepake sama saya saat ini. But I'm a DJ also, jadi mungkin my music, kalau music itu lebih nempel sama saya, karena musik memang dari saya lahir, musik udah di samping saya gitu. Tapi other creative aspek yang saya kerjain sekarang justru memang belajarnya learning by doing. Benar-benar gunain sense sama my taste, my perspective, dan lain-lain gitu. Kebetulan saya juga sama Marcella ada tergabung dalam Kadin dalam bidang ekonomi kreatif. Ini bidang pertamanya ekonomi kreatif yang ada di Kadin selama Kadin berdiri. Di situ kita juga banyak belajar mengenai ekosistem industri kreatif in general. Industri kreatif kan juga banyak ya, nggak cuma film, musik, baju, busana, ada makanan. Semua produk yang berbasis IP is actually a creative business gitu. Di situ kita belajar banyak, ketemu sama banyak orang, belajar tentang regulasi dan lain-lain. Untuk di Indiscope, kalau saya boleh jelasin sedikit, kita tuh sebenarnya tujuannya nggak cuman provide layar buat layanan film Indonesia. Tujuan kita adalah kita mau capture community yang ada di luar Jakarta yang interested sama dunia kreatif bisnis, UMKM, makanan, dan lain-lain. Makanya kita akan memfokuskan di titik-titik yang di daerah sama yang agak lebih terpinggir lah. Karena kita melihat banyak banget aspek industri kreatif di sana yang perlu dibantu lewat pelatihan, lewat support, lewat investment dan lain-lain. Tapi kita pakai hubnya ini sebagai
kita gunain si creative cinema ini jadi creative hub juga. So people on the weekend tetap bisa jalan nonton bioskop sama keluarganya, sama temen-temennya, and then they can ngopi darat. Nanti kita rencananya in the future kita mau bikin kerjasama sama third party untuk kasih pelatihan untuk UMKM yang ada di daerah-daerah. Kalau di daerah akan lebih impactful dibanding Jakarta ya, karena di Jakarta too many distraction, perspektifnya orang juga beda-beda. Tapi kalau di daerah mereka nggak punya banyak pilihan untuk pergi, mereka nggak punya banyak pilihan untuk belajar, mereka nggak punya banyak pilihan untuk mencari inspirasi gitu. I think mudah-mudahan dengan our idea ini bisa kasih solution lah. Paling nggak mereka punya pilihan untuk bisa lebih berkarya. Begitupun juga dengan Regio. Tetap message-nya selalu sama. It's about diversity, unity in diversity. Saya nggak bisa gambar sama sekali. Saya dibantu sama 2 sahabat saya. Dan satu sahabat saya namanya Dastro, dia fokus on production. Satu lagi asisten saya namanya Wulan, dia ngebantu saya mengimplement my idea. Saya nggak bisa gambar persis kayak Rizal Zhu, tapi saya punya my imagination yang saya coba coret-coret aja. Nanti mereka akan membantu saya dalam mengimplement my idea. Dulu yang sama kayak waktu aku bilang pertama, dulu saya ngerasa itu sebagai beban karena saya nggak ngelihat semuanya dari 4 sisi gitu. Ya mungkin over time we getting older, saya ngerasa it's a gift gitu. Nggak banyak orang yang beruntung kayak saya, punya keluarga yang well known, punya resources, kita kenal banyak orang, kita punya hubungan baik sama banyak orang. I think it's a gift dan saya harus mengutilize itu menjadi sebuah result yang baik. Kalau saya tidak mengeksploit atau mengeksplor itu malah jadi useless gitu. Saya jadi menyia-nyiakan kesempatan itu. Makanya waktu saya decide gabung bantu Marcel, itu udah lah. Maksudnya eventually ketika saya bisa nerimo, kasarnya ikhlas dan ngerasa itu sebuah anugerah, saya ngerasain efeknya gitu bahwa ya it's a family. Alhamdulillah banget, saya cuma bersyukur karena mungkin banyak yang orang pengen seberuntung saya gitu, jadi nggak ada beban sih. Ini uniknya gini, saya itu dari kecil sudah, ini cuma cerita sharing experience ya, saya emang dari kecil sudah dilabelin jadi cowok gagal karena bandel banget. Dari TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah tuh emang udah bandel banget. Jadi mereka semua keluarga saya atau teman-teman saya, even guru saya, itu nggak pernah berekspektasi saya bisa jadi seseorang gitu. Sampai waktu itu saya join the campaign Pak Jokowi 2012 sama 2014. Lucu banget, saya waktu itu salah satu jubir, saya di interview di TV News, di TV swasta, Metro TV, ngomongin tentang pilkada lah, pilpres waktu itu. Terus saya ketemu guru saya di supermarket, dia nanya, ya Allah saya nggak nyangka kamu bisa jadi kayak gitu. I think itu menurut saya saya dapat kayak apa ya, achievement, reward buat saya gitu. Dan saya udah biasa hidup menjadi underdog, jadi nggak begitu mengganggu saya gitu. Justru I think that obstacle itu yang keep me alive, keep me going, karena saya juga dengan orang meng-underestimate, menjadi underdog itu menurut saya jadi cambuk buat saya untuk ngebuktiin sama diri saya bahwa saya mampu gitu. Saya nggak harus buktiin sama mereka, but I have to prove to myself that I can do it, I will do it. Saya waktu itu bukan di luar, bukan saya yang ikut. Jadi tahun 2013, istrinya teman saya itu punya brand namanya Capital T. Dia ikutan Boston Fashion Week waktu itu. Karena saya di Amerika, dia minta tolong. Akhirnya saya mencoba represent si brand itu di Boston. Di situ juga saya menemukan, wah ternyata seru ya. Walaupun waktu itu barangnya perempuan, saya merepresent sebuah label perempuan,
tapi saya tertarik banget sama dunia itu sebenarnya. Sampai akhirnya pas balik ke Jakarta saya mulai berpikir tentang mau bikin apa ya about fashion dan lain-lain. Sampai di Jakarta 2 tahun yang lalu sahabat saya itu kerja di Plaza Indonesia. Dia telepon, dia nanya, Regio punya lu kan yang ngedesain siapa? Gue bilang, ibu gue mau ketemu nih, I'm the boss. Kebetulan head marketingnya Plaza Indonesia Mbak Ria Juwita. Ria Juwita is the former supermodel Indonesia tahun 80-an lah. Dan sekarang dia yang ngurusin marketingnya di Plaza Indonesia, terutama fashion. Akhirnya saya disuruh datang ke kantornya, ngobrol. The next day saya telepon, kamu mau join di Plaza Indonesia Men Fashion Week nggak? Oh ya, I would love to gitu. Tapi saya bukan desainer, saya bilang saya nggak tahu saya bisa atau nggak. Saya percaya sama kamu with your vision, coba lakuin aja. Dan akhirnya 2 tahun berturut-turut kita selalu jadi one of the brand yang dikurasi sama Plaza Indonesia. Di sponsor us, makanya saya berterima kasih banget sama Mbak Ria Juwita dan Plaza Indonesia. Mungkin karena mereka juga saya jadi lebih confidence dan dia bisa lebih bilang there is no shortcut, you have to go through it. Nggak akan easy to make a brand, apalagi untuk bikin brandnya sustainable itu nggak gampang gitu. You need maybe 3, 4, 5 years. Jadi kalau misalnya ups and down, you have to be tough. I think conversation itu yang membuat saya masih membuat produk itu nggak gampang, butuh a lot of effort. Jadi itu sih spirit itu malah yang bisa saya dapetin dari orang lain itu yang membuat saya justru semangat untuk percaya bahwa apa yang saya visualize itu bisa saya achieve lah. Album saya udah jadi actually, cuman saya belum berani rilis karena saya orangnya demam panggung. Sampai akhirnya saya nge-DJ, saya tuh main semua instrumen musik. Cuman yang saya suka drum. Habis itu pas saya balik ke Jakarta saya mulai nge-DJ, mulai sering main, dan di situ saya menemukan sensasi yang mirip sama saya ngedesain. When you're DJing, kita kan reading the crowd, kita kurasi musik, apa yang kita musik yang kita suka, then we play untuk orang-orang. Di situ juga hampir sama sebenarnya kayak kita bikin baju atau bikin sebuah collection. Karena itu kan sebenarnya kita kasih energi ke orang kan. Dan akhirnya di situ saya bisa mendapatkan uang tambahan, plus juga I can play music tapi nggak harus nyanyi. Itu kayak saya ngumpet di belakang DJ deck tapi I still play music gitu. Makanya albumnya agak ketunda. Maybe someday saya akan tetap rilis my album, who knows. Sekarang saya fokus sama ini 3 hal dulu ini, my label, Indiscope, sama DJing. At this particular time, 3-3-nya priority. Jadi memang saya ngebagi waktunya lumayan tough banget. Cuman Indiscope ini karena lagi COVID kan kita jadi nggak bisa expand, nggak bisa melanjutkan membangun titik-titik yang lain. Tapi sekarang kita punya agenda namanya Indiscope Festival, online festival. Kita mau coba transform our idea tentang si Creative Hub ini dan mengedukasi dan kasih sekolah informal, kelas-kelas dibuat untuk film di festival ini selama 3 bulan ke depan. Paling tidak, walaupun fisik yang nggak ada, kita punya activation yang bisa meng-capture community kreatif yang untuk menyemangati mereka lah, supaya mereka tetap optimis bahwa dunia kreatif tetap masih bisa jalan kok. Itu sih. Sama ya sekarang Regio, saya lagi kemarin ke toko kita di Singapura juga tutup, baru buka hari Jumat kemarin. We'll see, mudah-mudahan mulai bulan depan udah mulai getting better lagi. Jujur kalau yang Indiscope atau Regio Indiscope tuh lebih well prepared lah. We've been planning untuk bikin itu dari 5-6 tahun yang lalu, cuma baru ke implementasi 2 tahun yang lalu. Regio ini justru yang paling unik buat saya
Karena waktu saya mulai Regio sama sahabat saya Riza itu, saya masih ngantor ada di consultant company. Nggak tahu kenapa waktu itu kita cuma iseng-isengan doang. Sampai akhirnya, kayaknya gue nggak bisa deh kantor. Jadi gue kalau mau fokus gue mau cabut aja deh. Nah saya tinggalin kantor saya fokus kerjain ini. Dan super tough. Karena saya masuk ke dunia ini, saya nggak tahu dunia desain, saya nggak tahu dunia production, saya nggak tahu dunia retail, marketingnya semua di aspek fashion itu it's a new thing buat saya. Saya butuh waktu mungkin 1,5-2 tahun, hampir almost 2 years untuk figure out gimana sih cara bisnis yang benar gitu. Apalagi saya punya ego dan banyak hal yang jadi tembok pada waktu itu. Saya sempat masukin ke toko yang salah. Akhirnya saya waktu itu bawa brand ini ke department store yang cukup terkenal di Jakarta banyak. Itu ditolak. Sampai akhirnya saya join di satu toko di Singapura namanya Union Studios. Kita DM-an di Instagram. Dan dia tertarik untuk bawa brand saya ke sana. And surprisingly cukup bagus banget di Singapura. Akhirnya tahun ini kita baru masuk ke department store lagi di Jakarta. Terus ya itu dia, kayak tadi saya sempat bilang, saya lumayan sedih ketika memang barang-barang saya ini kan nggak begitu atau ya very niche lah marketnya kan. Mungkin nggak semua laki-laki atau semua orang mau pakai baju ini. But again, the appreciation dari orang luar itu yang membuat saya lumayan agak sedih. Karena saya punya banyak temen dan saya orangnya nggak jualan yang you don't beliin baju dong, if you like it you buy it, if you don't and you don't gitu. Nggak pernah memaksa teman-teman saya untuk beli. Sedihnya ya itu ketika saya ada ditolak sama acara besar di Jakarta, kayak bazar besar lah, one of the biggest, seperti bazar market gitu, tapi yang gede, mungkin saya nggak bisa sebutin. Saya di reject gitu, cukup sedih karena ya apalagi yang kita temenan semua. Maksudnya saya kenal sama mereka, tapi itu sebagai mungkin I have to create something better gitu. Nah ketika si Plazo Indonesia terus kasih motivasi dan orang Singapura ini mau ngambil brand saya, itu sih menurut saya yang mereka aja masih appreciate, dan buktinya barang saya bisa laku di Singapura. Itu yang membuat saya makin I have to go through it. Tahun ini saya punya banyak plan, tapi harus tertunda, nggak tahu sampai kapan, tapi ada beberapa project yang masih jalan. Kayak baju yang saya pakai ini, this collection saya kerjasama sama perusahaan luar, perusahaan Austria namanya Tencel. Tencel itu adalah produsen fiber mengganti benang-benang supaya barang baju ini sustainable product, jadi eco-friendly. Nah kita lagi mau bikin full collection sama mereka, cuma akhirnya kita tunda. Kita cuma keluarin series gradually gitu, nanti kita keluarin. Terus saya lagi ngobrol sama mereka, saya bilang kalau misalnya kita bisa punya long term relationship, saya pengen jadi streetwear brand yang produce a sustainable product gitu. Karena I think apalagi pasca COVID ini kayaknya behavior orang akan lebih berubah ya, akan lebih concern terhadap dunia, akan lebih mudah-mudahan orang-orang bisa lebih care terhadap alam dan lain-lain. Kalau yang saya pakai ini kan memang dari zero, saya bikinnya memang sustainable, memang bahannya semua eco-friendly kan. Tapi kalau ini saya bikin dari waste bahan-bahan flanel yang udah lama, saya bikin jadi satu. So it call a sustainable product gitu. Maksudnya maybe 25 tahun lagi atau 30 tahun lagi ketika ini ada di barang loak, orang bisa copot, bisa jahit lagi di barang baru, it's a sustainable product gitu. Nah ini juga kita bikin, waktu itu kita sempat kerjasama sama Lee Cooper. They provide us dengan organic denim. Jadi memang kita lagi sama tim lagi berusaha untuk working, mengeksplor sustainable product lah, gimana kita bisa bikin produk yang sustainable, gunain barang-barang yang ramah lingkungan gitu. Kita memang lagi explore. Cuma di Jakarta itu memang
resource-nya susah sekali untuk mengakses itu semua gitu. Makanya dengan Tencel ini kita lumayan beruntung ya, dan mereka juga mau kasih kesempatan kita untuk bikin sesuatu bareng mereka. Mudah-mudahan partnership-nya bisa lebih panjang dan kita bisa bikin banyak hal gitu. Ya itu sih kalau dari aku sih. Waktu itu agak sedih karena sebenarnya orang-orang yang saya approach ini banyaknya memang teman-teman gitu. Sedihnya kok sedih kayak apakah brand gue sejelek itu gitu, apakah saya nggak punya pasar di sini. But again, saya nggak gitu ngambil itu hati sih, maksudnya ya mungkin memang nggak cocok, mungkin memang barang saya mungkin memang nggak laku di sini, karena saya yakin setiap produk itu punya tempatnya masing-masing. Bukan berarti saya diterima di Singapura dan saya bagus, atau sebaliknya nggak diterima di Indonesia brand saya jelek gitu. Memang mungkin marketnya memang berbeda. Maybe 3 tahun lagi mungkin brand saya bisa laku di sini. Jadi saya ngambilnya sisi positifnya, nggak begitu bawa ke hati lah. Karena orang-orang yang kasih spirit ke saya ini, saya cukup percaya bahwa mereka memang orang yang jujur ketika saya memang harus dikritisi, mereka criticize saya. Hubungan saya sama Mbak Ria Juwita terutama, he's one of my mentor, my good friend. She's much older than me, tapi cukup punya experience dan punya impact yang sangat besar dalam karir saya di dunia fashion gitu, karena dia selalu jujur ngomong sama saya apa adanya. Dan mungkin kalau nggak ada Mbak Ria, saya mungkin udah stop kali Regio ini. And kalau nggak di Singapura saya bisa jalan, mungkin saya udah stop gitu, karena it's very tough. Tapi ya itu saya bilang, saya masih yakin bahwa ketika saya decide untuk fokus di sini, itu keputusan yang saya ambil dalam keadaan sadar gitu. Jadi saya bilang sama ibu saya, mudah-mudahan sampai anak cucu saya ada, brand ini masih ada gitu. Legasinya masih harus ada gitu. For the past 3 years sampai detik ini, mungkin ini salah satu fase terberat dalam hidup saya. Waktu itu saya pernah ada masalah 12 tahun lalu, kita pernah ada isu kasus yang sampai masuk, kita menyeret nahan saya 6 bulan di Salemba, akhirnya saya putusan bebas. I thought it was the worst experience gitu. Tapi apa yang saya alamin saat ini itu lumayan, mungkin the toughest period in my life so by this far gitu. Dalam aspek banyak hal, tapi saya jauh lebih siap dan lebih ikhlas. Ya mungkin karena saya memang dari kecil bandel banget. Orang nggak punya ekspektasi sama saya hidupnya hancur-hancuran lah ibaratnya. Dan ketika dari posisi ini, saya lebih well prepared untuk lebih digest everything lebih baik gitu. How do I stand up again? I think mimpi saya jauh lebih besar value-nya dibandingkan ketakutan saya, dan saya yakin ketakutan ini nggak akan pernah hilang sampai kapanpun. Jadi I just have to do it, keep going. Dan justru ini challenge yang sangat menarik buat saya. Saya yakin kalau saya bisa melalui ini, insya Allah apapun yang akan di depan nanti bisa saya lewati. Saya itu dari dulu nggak begitu share. Saya itu emang dari dulu nggak begitu dekat bukan berarti jauh ya. Maksudnya nggak begitu ngobrol sama keluarga. Nggak tahu what was the reason. Mungkin karena saya sama Marcella sama Olive kebetulan udah pisah rumah, tinggal berbeda. Mungkin dari kita SMP, SMA udah mulai pisah. Terus saya sekolah di Malaysia, saya balik ke Jakarta. Saya lebih banyak dekat sama ibu saya, tapi pun juga nggak pernah ngobrol lah, nggak pernah sharing. Tapi ketika 5 tahun saya pulang dari Amerika 2014. Dari mulai 2014 ke sini, saya mulai mendekatkan diri saya lebih terhadap ibu saya, terhadap mama, mulai sharing, mulai cerita, dan mulai nggak
nggak terlalu outspoken dengan orang luar gitu. Kalau dulu saya cerita sama teman, dan again saya realize bahwa I don't think it's a good idea for us ya untuk sharing with people selain keluarga. Saya sekarang lebih jauh hubungannya sama ibu saya, jauh lebih selalu deket, pasti deket, lebih komunikatif lah, lebih deep. Dan saya percaya kalau cuman ibu saya sama Allah aja sih yang bisa ngebantu saya. Dan I think ketika saya realize sama esensi yang sederhana seperti itu, saya ngerasain ngejalaninnya lebih easier aja gitu. Kalau dulu saya lebih beban mungkin karena saya cerita banyak hal sama orang di luar, jadi itu kayak membuka diri saya terhadap orang lain supaya orang tahu tentang kita gitu. Sekarang itu dia, mungkin nggak ada yang tahu saya lagi in the toughest period in my life, tapi saya ngerasa lebih lebih ikhlas sih. Saya udah pada titik yang kalau misalnya something happen tomorrow, ya udah I have to be ready, apapun itu. Jadi ngejalannya lebih easier. Tapi bukan berarti saya pasrah tanpa ikhtiar ya, maksudnya tetap saya berusaha semaksimal mungkin every day to be a better person, melakukan yang lebih baik. Mudah-mudahan prosesnya nggak mengkhianati hasilnya lah. Saya pengen Rijo jadi Louis Vuittonnya Indonesia lah, tapi berat belanja. That's my dream. Dan again, as I told you earlier, saya pengen Rijo kalau bisa ada terus sampai anak cucu saya nanti. Maksudnya jadi inspirasi lah buat orang-orang muda, buat anak-anak muda terutama yang senang sama dunia kreatif, bahwa dunia kreatif itu menjanjikan, lo bisa hidup lewat dunia kreatif. Dan no matter where you come from, if you have a dream, then you have to go through it, so you have to pursue it, karena nothing can stop us. Mudah-mudahan dengan saya nanti mungkin bisa sukses, dengan latar belakang saya, background saya, itu bisa menginspire other people bahwa lo nggak harus pinter, nggak harus dipandang orang untuk bisa jadi sesuatu. I think your goodwill itu penting banget untuk drive you to your goals. Again, saya kalau momen ini banget, saya rasa satu dunia mungkin ngerasain hal yang sama lah. Mungkin kita bersyukur, kalau saya nganggap ini, saya bersyukur banget saya bisa merasain momen ini. Jadi setelah ini semua plan saya, semua preparation kita bisa lebih well prepared. Tapi sebenarnya mau ngerjain baju, mau ngerjain apapun, menurut saya yang paling penting adalah proses. Itu penting banget. There is no shortcut. Saya sempat mencoba shortcut, but again nggak akan bisa. If you wanna create something, memang harus put a lot of effort yang maksimal, sama faith, dream, belief, itu harus kita manage, karena cuma itu yang bisa keep us going gitu. There is no shortcut, itu yang menurut saya sangat important message ya. Dan I think the process, kayak saya tadi bilang, proses itu nggak akan mengkhianati hasilnya. Saya nggak religius, tapi saya percaya sama rencana Tuhan, karena I think Tuhan atau Allah nggak akan membiarkan kita ke jalan yang miring kalau misalnya kita mau berusaha, gitu aja sih.